Penularan COVID-19 hingga kini masih terus terjadi. Tidak hanya masyarakat umum, tenaga kesehatan pun banyak yang terinfeksi COVID-19 seperti yang dialami Dr. Disa Edralin. Pada pertengahan Juli 2020, kasus COVID-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dr. Disa pun dengan semangat menangani pasien COVID-19. Namun, sejumlah gejala dirasakan sehingga ia merasa performanya menurun. Tidak disangka hasil swab cukup mengagetkan karena ia dinyatakan terinfeksi positif COVID-19. Ia menduga terpapar dari pasien yang ditanganinya. Kalau sekarang kita mau bilang kenanya di mana mungkin agak sulit ya. Sekarang kan penyebaran udah di mana-mana. Tapi mengingat kondisi saya tiap hari kerja di rumah sakit, nggak kemana-mana juga, pulang rumah sakit. Jadi paling mungkin sih memang terpapar dari rumah sakit. Mengira-ngira sih kayaknya memang dari pasien. Jadi waktu pertengahan Juli itu memang kasus kan mulai naik-naik ya di Jakarta. Nah terus ada beberapa pasien yang sempat kita rawat, positif, terus ya namanya juga masyarakat ya, beberapa ada yang masih denial, ada yang masih nggak percaya. Nah kebetulan saya yang menangani. Setelah sekitar 1 minggu dari penanganan itu baru mulai tiba-tiba ada gejala di saya. Sebenarnya saya beruntung karena gejala saya ringan, jadi masih bisa kerja, cuma rasanya lebih capek dari biasanya. Sakit kepala banget, terus pilek, sakit tenggorokan, dan bagusnya saya nggak ada demam sama sekali. Ya, saya tuh sebenarnya iseng. Jadi nggak karena ada gejala mikir gitu, nggak. Jadi karena kok kayaknya performa saya menurun belakangan ini. Ya sudah deh, saya iseng-iseng aja, berhadiah tahu-taunya isengnya. Saya tuh tahu kabarnya weekend. Saya lagi aktivitas, tiba-tiba ditelepon, nih swabnya hasilnya positif. Satu sisi saya nggak kaget. Kita lihat kasus naik terus, kerjaan saya lagi banyak, kurang istirahat. Ujung-ujungnya saya pikir pasti cepat atau lambat saya kena. Jadi awal-awal saya nggak terlalu kaget. Lucunya begitu nanti sudah dikontak keluarga besar, sudah dikontak teman-teman, bener-bener ngasih tahu bahwa saya kena COVID loh. Malamnya saya baru, oh iya ya, ternyata kena juga ya saya sekarang. Gitu. Baru shocknya belakangan. Saat mengetahui positif, hal-hal yang dikhawatirkan adalah bagaimana nasib orang-orang yang kontak dengannya. Ia takut menularkan virus ini kepada keluarga, teman, dan juga pasien yang pernah ditanganinya. Ya, sebenarnya yang saya garis bawahi waktu saya sakit, satu khawatir dengan diri pasti iya ya. Kapan nih sembuhnya nih? Tapi yang kedua yang lucunya saya lebih pikirkan gimana orang-orang yang berkontak dengan saya. Keluarga, teman-teman di rumah sakit, kemudian pasien-pasien yang sempat berkontak dengan saya gimana. Jadi sebenarnya kalau saya pikir lagi ke belakang, oh justru malah jadinya kita worry sama orang lain ya, bukan sama diri kita sendiri jadinya. Gitu. Akhirnya perawatan pun dilakukan. Dr. Disa dirawat selama 6 hari di rumah sakit dan dilanjutkan isolasi mandiri di rumah selama 7 hari. Dirawat itu 6 hari ya, habis itu pulang isolasi lagi di rumah 7 hari. Jadi total saya off tuh 2 minggu. Ada obat-obatan yang diberikan. Kebetulan saya dirawat sama dokter paru di sana. Beliau memberikan obat-obatan sesuai dengan gejala. Terus ada juga obat-obat yang sedang diberikan kepada pasien-pasien COVID lain. Dan untungnya perbaikan. Jadi hari-hari keempat, kelima tuh sudah berkurang sekali gejalanya. Jadi saya yang bilang, udahlah saya udah gak betah di rumah sakit. Minta swab ulang aja. Nanti saya lanjutkan terapi sendiri di rumah. Ya, jadi setelah pulang dari rumah sakit, nggak serta-merta saya bisa berkumpul dengan keluarga. Langsung masuk kamar, nggak keluar-keluar sampai 7 hari ke depan. Jadi makan di dalam kamar, mandi di dalam kamar, semua aktivitas dalam kamar. Setelah sembuh, ia tidak menyerah dan tetap membuka praktik, meski keluarga sempat meminta dirinya untuk tidak kembali bekerja. Dengan pengalaman sebelumnya, ia menjadi lebih ekstra waspada dengan benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Ini dilakukan agar ia tidak membawa virus COVID-19 ke rumah. Ya, keluarga saya sempat ribut ya, waktu tertular, udah habis ini resign aja.
Tapi kan nggak mungkin ya. Ya waktu pertama kali masuk lagi, kebetulan ada pasien suspek lagi yang kita tangani. Pas bagian saya jaga, kita masuk lagi. Dalam hati deg-degan. Tapi nggak mungkin kelihatan ke pasien. Yang dipikirin bukan ketularan lagi. Yang dipikirkan nih saya bawa virus nggak ke rumah. Apa ya, istilahnya saya kan kecolongan, tanda kutip. Sebelum terkena pun sudah pakai APD, sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tapi masih ada miss-nya juga, masih ada kenanya juga. Setelah ini otomatis nggak mau mengulang lagi, apalagi dalam rumah saya sudah ada 2 survivor COVID. Jadi sekarang kalau misalnya saya kerja, lebih ekstra lah proteksinya. Bawa-bawa desinfektan kemana-mana, pulang sebelum dari rumah sakit, mandi dulu, nyampe rumah mandi lagi, namas lagi. Jadi benar-benar sebisa mungkin saya meminimalisir kesempatan untuk membawa pulang virusnya ke rumah. Dr. Risa pun menyadari sulit meminta masyarakat untuk tetap diam di rumah karena terdapat sejumlah faktor yang tidak memungkinkan hal tersebut realisasi, seperti halnya faktor ekonomi. Sosialisasi pun diharapkan terus dilakukan agar masyarakat mengerti pentingnya menerapkan protokol kesehatan saat melakukan kegiatan di luar rumah. Tenaga kesehatan saat ini dinilai sudah cukup lelah menangani pandemi COVID-19. Dr. Disa Idralin menegaskan, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Sebenarnya sekarang pertumbuhan laju kasus ini kontrolnya di masyarakat. Kami ini cuma istilahnya benteng terakhir lah. Kami juga sudah mulai kewalahan. Saya yang tidak di rumah sakit rujukan saja sudah kewalahan, apalagi teman-teman yang di rumah sakit rujukan. Tidak terbayang berapa banyak kasus yang ditangani, apalagi DKI. Belakangan ini kan naik terus. Jadi sebisa mungkin tolonglah bantu kami, karena COVID ini kalau misalnya ringan ya ringan. Kalau berat itu yang susah. Kemudian yang susah dari ringannya adalah itu sendirinya itu loh, waktu diisolasi itu cukup mengganggu pikiran. Karena kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa ngobrol. Ya ngobrol paling video call ya. Dia bukan 2-3 hari sembuh, tapi ya minimal seperti saya 2 minggu. Pada kasus saya mengorbankan banyak orang, banyak tenaga kerja teman-teman saya yang harus cover shift saya. Kemudian mereka jadi kurang istirahat. Nah sama seperti pasien-pasien lain gitu. Atau keluarga juga, kalau misalnya kenanya di satu keluarga harus terpisah, itu ya jangan sampailah kena. Kalau sudah kena tuh nanti akan mengerti bahwa ini penyakit bukan masalah penyakit aja, tapi semua sistem emosional kita kena, pikiran kita kena, semuanya deh. Mendingan jangan deh, mudah-mudahan jangan. Mari kita atasi pandemi COVID-19 bersama-sama dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan.